Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Al-ayat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang ma'rifatul insan. Pertama yaitu ta'rifatul insan. Selaku insan atau manusia tercipta dari dua hal. Yang pertama yaitu tanah dan yang kedua itu ruh. Gabungan keduanya manusia memiliki yaitu hati, akal, dan tubuh. Ketiga hal ini digunakan untuk menjalankan amanah manusia sebagai khalifah, penjaga, pemakmur, atau pemimpin di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tanah dan ruh, menurut Al-Quran, manusia diciptakan dari tanah liat kering dan lumpur hitam. Secara hakikat, manusia tercipta dari tanah. Air mani yang disebut dari Al-Quran juga merupakan unsur tanah, karena ia berasal dari manusia. Nah, pada saat diciptakan ruh dalam kandungan wanita, 120 hari itu sekitar 4 bulan. Malaikat diutus untuk mencatat 4 hal bagi seorang bayi. Yang pertama yaitu ajal, yang kedua rezeki, yang ketiga amalan, dan yang keempat bahagia dan sengsaranya. Selanjutnya hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dalam hal ini manusia memiliki 3 unsur dalam diri manusia. Yang pertama kalbu atau hati, yang kedua akal, dan yang ketiga jasad. Dan manusia juga mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu ibadah, dan yang kedua yaitu sebagai khalifah. Kemudian yang ketiga yaitu ataqatul insan atau potensi manusia. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan ataqatul atau potensi, yaitu berupa as-sama, pendengaran, yang kedua yaitu al-basar, penglihatan, dan yang ketiga al-fuadu, yaitu hati. Dalam hal ini ataqatul insan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu telinga. Telinga berfungsi sebagai mendengar. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia itu berupa telinga yang dengannya ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh rasul-rasul Allah. Kemudian yang kedua yaitu mata, melihat. Allah juga menganugerahkan mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memerhatikan kejadian di alam semesta. Yang ketiga yaitu hati, yaitu berupa pikiran atau perasaan. Manusia diberikan hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, dan menimbang, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan atau potensi kepada manusia yang tidak ternilai harganya. Sehingga jika manusia tidak bersyukur, maka potensi yang Allah berikan kepada kita akan bernilai begitu besar jika mengalami kerusakan. Maka dari itu, apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa potensi tersebut harus kita syukuri. Kemudian selanjutnya yaitu nafsul insan atau nafsu manusia. Jiwa manusia atau nafsul insan adalah pangkal kendali baik buruknya manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan atau memberi kebebasan untuk memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan yang pertama yaitu takwa, dan yang kedua yaitu fujur. Nah, takwa yaitu lebih cenderung kepada hal kebaikan, sedangkan fujur itu lebih cenderung kepada hal kejelekan. Jadi di muka bumi ini manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih 2 hal tersebut. Pilihan itu sangat potensial bersaing untuk mendominasi jiwa manusia.
Bahkan bisa terjadi konflik berkepanjangan di antara keduanya. Yang berkepentingan pada kedua pilihan tersebut adalah nafsu atau al-hawa dan ruh ar-ruh. Nafsu cenderung untuk fujur dan ruh cenderung untuk ketakwa. Selanjutnya yaitu sifatul insan atau sifat manusia. Dua potensi yang diilhamkan Allah ke dalam jiwa manusia, yaitu takwa dan fujur, adalah penuntut sifat manusia. Dari sifat itu akan tergambar apakah manusia itu sebagai makhluk yang mulia atau sebaliknya menjadi makhluk yang hina. Potensi takwa akan membawa kemuliaan sifat manusia. Sifat-sifatnya diantaranya yaitu banyak bersyukur, banyak bersabar, penyantun, penyayang, arif, banyak bertaubat, lemah lembut, jujur, dan amanah. Dengan sifat-sifat di atas, seorang muslim akan meraih sukses dunia dan akhirat apabila ia memilih jalan takwa. Kemudian potensi fujur pada jiwa akan menjadikan manusia bersifat buruk dan jahat. Itu karena jiwa dibiarkan terlantar sehingga menjadi berkarat dan kotor, apalagi disengaja dikotori. Akibatnya, melekatlah sifat buruk padanya dan jadilah ia orang yang rugi dunia dan akhirat. Sifat-sifat buruk itu diantaranya ialah suka tergesa-gesa, banyak berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur atau ingkar, banyak mendebat, sangat zalim dan sangat bodoh. Kemudian yaitu hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Tujuan diciptanya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan atau perbuatan, baik amalan batin ataupun yang lahir. Adapun hakikat ibadah yaitu yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang kedua yaitu hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan yang keempat yaitu hakikat ibadah sebagai cinta, bukti cinta kita kepada Allah. Dan yang kelima yaitu jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam yaitu takut, maksudnya tidak merasakan sedikitpun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah SWT. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.